Kita ke informasi lain, saudara. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Gubung, Grobogan, Jawa Tengah hingga Selasa malam belum surut. Jalur utama penghubung Salatiga, Grobogan terendam hingga 1 meter. Pengguna jalan dari luar daerah terpaksa putar balik. Banjir yang meluas di 3 desa di Kecamatan Gubuk juga merendam jalur penghubung utama dari Grobogan ke Salatiga hingga malam genangan masih tinggi. Akibat banjir, ketinggian air mencapai antara 50 cm hingga 1 meter di beberapa titik genangan. Akibatnya, saudara, pengguna jalan dari luar daerah terpaksa putar balik karena khawatir kendaraan akan mogok terjebak banjir. Ya palingan nyari rumah temen aja balik lagi gitu. Nggak berani ya mas, tadi katanya sih sedengkul apa selutut gitu ya. Kayak gitu terus jadinya ya muter balik aja sih daripada motor saya mati. Oh gitu. Tanggul Sungai Tuntang yang jebol mengakibatkan rumah warga hanyut terbawa arus dan ratusan rumah warga desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. 5 rumah warga yang dekat dengan titik jebolan tanggul sungai hanyut terbawa arus. Beberapa rumah lain yang berada di sekitar lokasi jebolnya tanggul mengalami kerusakan. Sebagian dinding rumah jebol dihantam derasnya air. Tanggul jebol juga mengakibatkan ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang meluas, saudara. Ada ribuan rumah warga di 7 desa di Kecamatan Gubuk dan Kecamatan Godok, Grobogan. Pemerintah setempat sudah menyiagakan dapur umum mandiri di masing-masing desa terdampak banjir. Titik itu dari 8 kecamatan. Ini tadi saya di Kecamatan Toro, Kecamatan Purwodadi. Ini berarti Kelambu, Godong, Gubuk, Tegowanu. Mungkin di Kedungjati kemarin juga ada 8 kecamatan. Dan di kota tadi saya di tengah-tengah masyarakat sudah dibersihkan dan membuka dapur umum. Informasi selanjutnya, saudara, hujan deras yang menyebabkan banjir bandang melanda Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terjangan banjir bandang merendam permukiman dan merusak jembatan penghubung antar kabupaten. Derasnya arus banjir mengakibatkan jembatan Kalibelo di Kecamatan Tersono, Batang terputus. Jembatan ini merupakan akses penghubung utama bagi 20 desa di Kecamatan Tersono dan jalur penghubung Kabupaten Kendal, Batang. Akibatnya, saudara, warga di 11 desa harus memutar jalan hingga puluhan kilometer melewati jalur alternatif untuk beraktivitas. Selain memutus jembatan Kalibelo Tersono, banjir bandang yang melanda Kabupaten Batang juga merusak sejumlah rumah warga. Derasnya arus banjir, saudara, juga mengakibatkan sejumlah rumah hanyut terseret. 2 warga sempat dilaporkan terbawa arus dan ditemukan dalam kondisi selamat. 1 unit alat berat telah dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pembersihan material banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Tiga rumah sudah terseret, rumah Bapak Misman ini, rumah Ibu Tutri, rumah Bapak Handoyo. Nah, Ibu Tutri dan anaknya bernama Romyong Nur Halimah itu terseret banjir kurang lebih 1 kilometer. Kondisi selamat dan kondisi berpelukan. Kondisi selamat, Pak? Kondisi selamat dan kondisi sedang berpelukan sama anaknya. Pakaian masih utuh semua? Pakaian utuh tapi kotor, Pak.
Seorang pengemudi ojek online tewas di Tanggul Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat. Diduga korban berkelahi dan ditusuk oleh kakak iparnya sendiri. Warga yang tinggal di Jalan Kampung Duri Barat, Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat digemparkan oleh tewasnya seorang pria. Korban berinisial RKY berusia 42 tahun tewas ditusuk di bagian dada. Meski belum diketahui pasti pemicunya saudara, korban dan pelaku sempat terlibat adu mulut di dalam rumah. Keributan berlanjut sampai keluar rumah hingga akhirnya korban tewas di tangan pelaku. Saya kan lagi di rumah, justru adik saya, istrinya nelfon saya, tolong si Romi ada yang nusuk katanya, di Tanggul, tolong coba lu lihat Yan gitu. Nah saya lihat sama suami, ternyata dia udah nggak ada katanya gitu. Udah saya balik lagi pulang. Saudara, sebuah mobil dengan plat Kementerian Pertahanan menabrak 4 warga di Palmerah, Jakarta Barat. 3 orang luka ringan dan 1 orang lainnya mengalami luka serius dan dalam perawatan di rumah sakit. Mobil, iya. Nih, parah nih korbannya banyak banget nih. Tuh. Sebuah kecelakaan melibatkan mobil dengan plat Kementerian Pertahanan terjadi di Jalan Palmerah Barat 2, Jakarta Barat. Mobil menabrak pejalan kaki dan pengendara, sopir kemudian diamankan warga. Akibat insiden ini, saudara, 1 orang mengalami luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Kasus ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas 1 Wil Jakarta Barat. Mobil, iya. Nih, parah nih korbannya banyak banget nih. Tuh. Mulai nabraknya nih, di sini tabraknya tuh. Dari penyelidikan polisi, saudara, kecelakaan berawal dari tertabraknya warga yang tengah bongkar muat dari sebuah mobil pick-up. Pengendara mobil yang panik kemudian menabrak motor dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti setelah menabrak taksi daring dari arah berlawanan. Dari hasil pemeriksaan urin dan uji alkohol, pengemudi mobil berinisial M yang berstatus mahasiswa ini dinyatakan negatif, sedangkan kendaraan yang digunakan saat kejadian adalah milik orang tua pelaku. Nih mobilnya nih, mobil pelaku nih. Iya. Nih, parah nih korbannya banyak banget. Sejauh ini untuk pengemudi masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Cengkareng. Secara medis, untuk rekam medis dinyatakan tidak dalam kondisi pengaruh alkohol maupun narkoba. Si supir ini sipil, statusnya mahasiswa. Untuk terkait dengan plat merah, keterangan awal yang kami dapat itu adalah kendaraan punya orang tuanya atau bapaknya. Saudara, kebakaran melanda sebuah vendor catering makan bergizi gratis di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa sore. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang mengenai pipa gas dan membakar lantai 3 bangunan. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari lantai 3 bangunan. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api agar tidak membakar seluruh bangunan. Kebakaran diduga, saudara, berasal dari korsleting listrik yang mengenai pipa gas hingga membakar lantai 3 bangunan tersebut. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Ya, setelah saya juga tadi cek ke dalam, kebakaran itu hanya di lantai 3. Kira-kira luasannya 10 kali 10 meter persegi, itu pun tidak terbakar total. Ada beberapa peralatan masak yang di sana itu yang terbakar. Untuk dugaan sementara karena apa, Bang? Dugaan sementara kalau melihat dari penjalanan asap dan api, dugaan sementara itu dari korsleting listrik.
Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat menghanguskan lebih dari 500 rumah permanen dan semi permanen. Tidak ada korban jiwa, namun 2 warga dibawa ke rumah sakit akibat sesak napas. Video rekaman udara memperlihatkan saudara dampak kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol. Setidaknya sebanyak 543 rumah warga yang dihuni lebih dari 1.000 jiwa ludes terbakar. Besarnya api yang cepat menjalar membuat warga tak sempat menyelamatkan harta berharga mereka saat kebakaran terjadi. Penyebab kebakaran masih diselidiki.